beberapa pihak menyebut MK dengan sinis, dengan skeptis sebagai mahkamah kalkulator. Inilah antara lain yang harus dijawab oleh MK hari-hari ini. Dalam beberapa persidangan terakhir yang saya saksikan adalah adanya indikasi bahwa MK akan keluar dari cangkangnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika MK keluar dari kerangkengnya dan kemudian benar-benar mau menjadikan dirinya sebagai penjaga konstitusi dengan segala kesakralannya, maka kita bisa berharap pada MK. Apakah mereka memang ada di dalam arus sejarah yang lurus atau menjadi bagian pembengkok arus sejarah itu bersama dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih tepatnya, memulihkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita tahu, hari-hari ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan salah satu kewenangannya, yaitu mengurus perselisihan pemilihan umum 2024, terutama Pemilu Presiden 2024. Dan MK saat ini bekerja di tengah situasi yang amat sangat berbeda. Bisa dikatakan MK saat ini bekerja pada saat dirinya sedang di titik nadir, di titik terendah dari kepercayaan publik terhadap MK. Memang belum ada satupun survei yang dilakukan belakangan ini atau riset-riset yang lain yang memverifikasi apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi secara kasat mata, kita dengan sangat mudah bisa memproyeksikan betapa publik saat ini sedang sangat kecewa pada MK. Saudara-saudara, tentu kita tahu asal muasal atau sebabnya. MK membuat putusan nomor 90 tahun 2023. Inilah putusan kontroversial yang memancing perdebatan yang sebetulnya sangat sengit pada waktu itu, tapi diabaikan. Putusan itulah yang membuat putra dari Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi calon wakil presiden, sekalipun dalam undang-undang yang berlaku sebelum keluarnya putusan MK itu, sesungguhnya usianya belum memenuhi syarat. Tetapi itulah, akhirnya Gibran melenggang. Dan salah satu bagian yang memantik kontroversi adalah bahwa keputusan itu dibuat ketika MK dipimpin oleh paman dari Gibran atau adik ipar Presiden Joko Widodo. Inilah yang kemudian membuat banyak sekali kalangan pengamat, baik politik, ilmu pemerintahan, hukum, terutama hukum tata negara, yang berkesimpulan bahwa sudah terpenuhi syarat atau sudah terpenuhi definisi tentang terjadinya praktek nepotisme. Inilah yang kemudian membuat MK menjadi sorotan publik. Dan kita tahu sejarah setelah itu sama-sama bukan saja kita lihat, tetapi kita jalani. Karena sebab itulah kemudian MK terpuruk. Keterpurukan ini diperparah oleh adanya keputusan MK-MK yang dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki yang dengan tegas menyatakan bahwa MK telah melakukan pelanggaran etika berat. Terjadi konflik kepentingan terutama yang dimiliki oleh Ketua MK, Profesor Anwar Usman, di dalam keluarnya putusan nomor 90 tahun 2023 itu. Tetapi proses politik tetap berlangsung dan akhirnya KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden. Terlepas pada saat itu sebetulnya PKPU atau peraturan KPU yang mengatur tentang persyaratan calon belum diubah. Dan bahkan ada kejadian yang lain bahwa berkas berita acara pendaftaran pasangan ini sebetulnya masuk dan resmi di KPU 2 hari setelah ditutupnya masa pendaftaran. Inilah yang memancing kontroversi berkelanjutan hingga hari ini ketika Mahkamah Konstitusi sedang melakukan rangkaian persidangan perselisihan pemilihan presiden 2024 yang sudah ditetapkan hasilnya oleh KPU pada 20 Maret tahun 2024 yang lalu
berdasarkan hasil pencoblosan atau pemungutan suara 14 Februari tahun 2024. Saudara, saya ingin berbicara tentang betapa perlunya Mahkamah Konstitusi diselamatkan. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen di awal reformasi, MK adalah lembaga yang tidak main-main. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan yang amat sangat besar. Dan karena itu sebetulnya menjadi salah satu pilar terpenting penjaga tetap kokoh berdirinya konstitusi kita. Inilah kewenangan-kewenangan MK menurut Undang-Undang Dasar kita. Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, melakukan judicial review terhadap undang-undang, seberapa jauh undang-undang itu bisa dibuktikan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika terjadi sengketa di antara lembaga-lembaga negara, maka MK lah yang punya kewenangan untuk memutus sengketa itu. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Ini juga kewenangan yang tak main-main. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum seperti yang sedang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Dan yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Besar sekali kewenangan MK, penting sekali fungsi MK. Dan karena itu, saya termasuk warga negara yang tidak ingin mengabaikan fakta itu, dan karenanya saya berharap bahwa MK yang sedang bekerja hari-hari ini memanggul kewenangan dan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin, dan pada saat yang sama punya kehendak atau keinginan yang kuat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang amat sangat penting ini. Saudara, izinkan saya urun rembuk memberikan pendapat tentang apa yang harus dilakukan MK untuk memulihkan kembali kepercayaan publik. Selama ini, MK telah menjadi lembaga yang memutus persengketaan atau perselisihan hasil pemilu, terutama dan termasuk 4 pemilihan presiden sebelumnya. Pemilihan presiden pertama tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Masing-masing dengan catatannya sendiri-sendiri. Dan tentu saja kelanjutannya adalah perselisihan tahun 2024 saat ini. Selama ini MK seperti mendefinisikan dirinya tanpa sengaja atau dengan sengaja sebagai lembaga yang hanya fokus pada perhitungan hasil suara. Karena itulah beberapa pihak menyebut MK dengan sinis, dengan skeptis sebagai mahkamah kalkulator. Menurut hemat saya, inilah antara lain yang harus dijawab oleh MK hari-hari ini. Saya sangat bersyukur dalam beberapa persidangan terakhir yang saya saksikan adalah adanya indikasi bahwa MK akan keluar dari cangkangnya, dari kerangkengnya, dari penjaranya dalam tanda kutip sebagai sekadar mahkamah kalkulator. Sebab menarik dan unik, perselisihan pemilihan presiden 2024 ini ditandai oleh perluasan permohonan atau gugatan dari para pemohon. Baik pasangan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar maupun pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Perluasannya itu adalah pertama, melibatkan di dalamnya pelanggaran undang-undang dan bahkan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Antara lain berupa tidak berhasil atau digagalkannya penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita. Lalu kemudian ini berakibat kepada proses dan hasil dari pemilihan umum yang cedera atau cacat.
Dan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum kemudian digugat, dipersoalkan dikarenakan terjadinya cacat dalam proses dan hasil pemilu tersebut. Dan dalam konteks hukum dan politik yang mengantarkan penyelenggaraan pemilu 2024, lalu kemudian muncul permohonan atau gugatan agar pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Saya melihat bahwa MK bekerja saat ini dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari sekedar perselisihan jumlah suara atau persentase suara yang diperoleh oleh kontestan. Ini kabar baik, ini angin segar. Salah satu indikatornya yang sangat penting adalah MK akan memanggil 4 orang menteri sebagaimana diajukan sebagai bagian dari permohonan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Saat saya bicara ini, kesaksian menteri belum berlangsung di MK. Dan tentu saja karena sebab itu saat saya bicara ini, hasil dari proses persidangan MK belum bisa kita tahu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika MK keluar dari kerangkengnya dan kemudian benar-benar mau menjadikan dirinya sebagai penjaga konstitusi, perawat konstitusi kita dengan segala kesakralannya, maka kita bisa berharap pada MK. Sesuai dengan aturan, MK memiliki 9 hakim konstitusi. Daftar lengkapnya adalah Dr. Suhartoyo SH.MH, Profesor Dr. Saldi Isra SH, Profesor Dr. Anwar Usman SH.MH, Profesor Dr. Arif Hidayat SH.MS, Profesor Dr. Eni Nurbaningsih SH.M.Hum, Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Fuh SH.MH, Profesor Dr. M. Guntur Hamzah SH.MH, Dr. Ridwan Mansur SH.MH, dan Dr. Haji Arsul Sani SH.MSI PRM. Itulah ke-9 hakim konstitusi dan sebagaimana kita tahu menindaklanjuti keputusan MK Profesor Dr. Anwar Usman, paman dari Gibran, adik ipar dari Presiden Jokowi, karena ditengarai dengan tegas sudah melakukan pelanggaran berat etika terutama untuk menjaga tidak terjadinya konflik kepentingan, saat ini tidak bisa terlibat di dalam proses perselisihan hasil pemilihan umum 2024 terutama pemilihan presiden 2024. Saudara-saudara, kenapa saya sebutkan ke-9 nama itu? Kita tahu bahwa pada akhirnya para hakim konstitusi itulah yang akan menegaskan apakah mereka memang ada di dalam arus sejarah yang lurus atau menjadi bagian pembengkok arus sejarah itu bersama dengan yang lain. Saya berharap bahwa 9 hakim konstitusi atau lebih persisnya 8 hakim konstitusi yang saat ini sedang mengelola perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 akan menjadi bagian yang sangat penting untuk meluruskan kembali demokrasi Indonesia. Saya sangat berharap bahwa mereka kemudian keluar sebagai pemenang di dalam tekanan yang pasti tidak mudah. Sederhana saja patokannya. Patokannya adalah saya tahu mereka adalah orang-orang yang kompeten, tetapi kompetensi saja tidak cukup. Diperlukan nurani yang bersih, diperlukan nurani yang terjaga untuk membuat mereka menjadi pembuat keputusan yang meluruskan sejarah demokrasi Indonesia. Saya tidak pernah berhenti berbaik sangka pada siapapun. Saya tidak pernah mau berhenti berharap. Dan saya adalah orang yang sangat sulit untuk dibikin pesimis, apalagi untuk sesuatu yang belum terjadi. Maka saudara-saudara, mari kita pelihara optimisme kita. Mari berbaik sangka pada mereka. Mari kita penuhi diri dan jiwa kita dengan harapan bahwa pada akhirnya para hakim konstitusi memulihkan kepercayaan publik kepada MK, kepercayaan kita semua. Jika tidak, tentu saja dunia tidak kiamat. Dan kita akan terus berikhtiar untuk membuat MK dan lembaga yang lain taubat, pulih kembali sesuai dengan kewenangan, fungsi, kewajiban asasi mereka. Mereka adalah bagian dari demokrasi dan lebih dari itu mereka adalah penjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan kita. Saya Ayub Saifullah Patah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.